Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Safitri dengan NIM A1C321015, kelas reguler A angkatan 2021, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Sobri, SPDI, MPD. Yang pertama, soal pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Rukun ihsan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, beramal saleh, di mana perbuatan yang baik dilakukan secara sengaja. Rukun ihsan ini harus dilakukan dengan ikhlas, sehingga bisa dicatat sebagai ibadah. Yang kedua, makrifat, di mana makrifat ini adalah tahap di mana seseorang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal saleh. Yang ketiga, muraqabah, di mana suatu kesadaran yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mengawasi, mendengar serta mengetahui apapun yang dilakukannya. Rukun ihsan ini mempunyai 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu takwa, kedua tawakal, dan yang ketiga itu ikhlas. Soal yang kedua yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Pertama, wujud artinya ada, kidam artinya awal, baka artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya, kiamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun, wahdaniyah artinya esa atau tunggal, kudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya maha mengetahui, hayat artinya maha hidup, sama artinya maha mendengar, basar artinya maha melihat, kalam artinya berfirman, kadiran artinya berkuasa, muridan artinya berkehendak, aliman artinya mengetahui, hayan artinya hidup, samian artinya mendengar, basiran artinya melihat, dan yang terakhir yaitu mutakaliman artinya berkata atau berfirman. Selanjutnya, 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Adam artinya tiada, hudud artinya baru, fana artinya binasa, mumatsalatu lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya, kiamuhu bi ghairi artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya lebih dari satu, ajizun artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahlud artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, kanuhu ajizan artinya zat yang lemah, kanuhu karihan artinya zat yang terpaksa, kanuhu jahilan artinya zat yang bodoh, kanuhu mayitan zat yang mati, kanuhu asama artinya zat yang tuli, kanuhu ama artinya zat yang buta, dan yang terakhir yaitu kanuhu abkama artinya zat yang bisu. Dan yang selanjutnya itu ada 4 sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib Nabi dan Rasul yaitu yang pertama, sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, serta fatorna artinya cerdas. Selanjutnya itu sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama, kizib artinya berdosa atau bohong, hianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan balada artinya bodoh. Bacakan bacaan sholat mayit dari awal sampai akhir. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha wa warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wallaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah ahlusunnah wal jamaah. Di mana secara bahasa akidah ini berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah itu adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap tingkah laku dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Di mana dikutip dari jurnal Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia antaranya Asy'ariyah dan ahli hadis oleh Fauzi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia bahkan di dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Di mana kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut di mana menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan yang pertama yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 akidah Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya akidah tauhid, yaitu salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang mutabar. Yang kedua, akidah fikih yang didasarkan pada 8 mazahibul arba'ah yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. Akidah negara yang ketiga yaitu akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Yang keempat yaitu akidah tasawuf, di mana tasawuf atau tarikat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Di mana adanya tujuan dari ilmu akidah untuk umat muslim itu yang pertama memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran karena seseorang itu tidak memiliki akidah. Jika seseorang tidak memiliki akidah, maka ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Dan yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang kelima, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu yang tidak diharapkan. Baiklah, soal selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini, Islam itu memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir. Berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu kebenaran itu dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.